yang saya tanyakan, berarti perintah dari Adam menikah ya. Yang Perintah kedua, Tuhan Yesus itu kepada Adam dan Hawa. nah, Tuhan Yesus bisa mati nggak? Atas kehendaknya dia mati. Tanpa Oh, kehendaknya dia tidak bisa mati. yang menyabut nyawanya siapa ya, Bu? Tidak ada konsep mencabut nyawa di dalam iman Kristen. Jadi mati itu bukan karena dicabut nyawanya, karena melanggar perintah Allah, itulah kematian itu ada. Yesus itu mati atas kuasanya sendiri, atas kehendaknya. Jadi Yesus itu mati karena dia berikan nyawanya itu kepada Sang Bapa. Dia titipkan nyawanya itu kepada Sang Bapa untuk mengambilnya kembali. Setiap umat hidup di dunia itu secara parsial, tidak bisa di cover secara mata dunia sebagai pribadi diri sendiri. Kamu jangan niat jahat. Nah, kebetulan ada niat jahat. Apakah siapa yang bertanggung jawab dalam hal itu? Orang Kristen itu tidak akan pernah ada punya niat jahat. Kenapa? Karena dia akan berdoa setiap saat. Niat jahat itu tidak akan timbul di hati Nah, orang. itu kan kata Ibu. Di Bukan luar kata naluri, saya, itu kata Tuhan Yesus. ya kata Tuhan Yesus. Tapi di Nah luar ini, nih Pak. di Ya, luar jadi kemanusiaan niat jahat siapa yang tahu? berarti dia bukan orang Kristen, Pak. Oh, bukan orang berarti dia di luar Kristen gitu. Oke, ngaku-ngaku Dia Kristen beragama itu sama seperti Bapak. Bapak juga ngaku-ngaku Islam. Tapi Iya, sebenarnya Bapak bukan Islam, betul? Islam. Bapak kalau ngaku Islam berarti Bapak harus sepenuhnya masuk ke dalam iman Islam dong. Anda sudah melakukan, coba bukakan Faslab. Kalau Anda benar Islam, saya yakin Anda hanya ngaku-ngaku Islam. Saya Anda Islam. belum Islam Saya sebenarnya. bersahadat. Hah? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu Oh bagiku agama. bukan. Kalau Nah, Bapak orang itu. Islam, Nah, yang Bapak menanyakan. Bapak harus melakukan, coba Al-Maidah 38 Faslab. Ya, boleh. Saya yakin Anda ini ngaku-ngaku Islam aja, bukan Nggak Islam. boleh. Orang kalau bersahadat itu tidak agama Islam. Oh, kalau Anda Islam, Anda sudah melakukan ini belum? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Anda bukan Islam, Pak. Anda itu kafir. Karena Anda belum memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diajarkan Allah. Anda kafir, Pak. Jangan bilang Islam. Anda orang fasik. Awalnya sopan, endingnya Ujlim ini lari saat debat dengan Agatha. Jangan ngaku-ngaku Kristen dan Islam. Mari kita simak dan tonton sampai tuntas debat seru, sengit, dan menarik dari Agatha dan seorang Ujlim berikut ini. Islam Kristen Tokit. Islam. Ada yang ditanyakan, Bang? Mau menanyakan ada perintah nggak di ajaran Kristen dari Yesus untuk umat Kristen secara menikah? Ada perintahnya nggak? Oh iya dong, pertama sekali nih, bahkan Adam dan Hawa dikatakan apa? Beranak cucu dan bertambah banyaklah kau. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa beranak cucu yang melalui pernikahan dong. Pernikahan itu pertama sekali yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah hukum pernikahan. Itu perintahnya yang pertama sekali. Kebetulan saya dihukum juga tentang hukum itu. Apa itu hukum? Hukum itu aturan. Kapan hukum itu lahir ketika ada dua manusia atau lebih. Nah, ketika ada peraturan menikah. Nah, yang saya tanyakan, berarti perintah dari Adam menikah ya. Perintah Tuhan Yesus itu kepada Adam dan Hawa. Nah, yang kedua, ini berbagi itu aja ya, konfirmasi ya, Bu ya. Kami Islam, Ibu Kristen ya, Bu. Ini Tuhan Yesus bisa mati nggak? Atas kehendaknya dia mati. Tanpa kehendaknya dia tidak bisa mati. Oh, itu. Nah, yang menyabut nyawanya siapa ya, Bu? Tidak ada konsep mencabut nyawa di dalam iman Kristen. Sebelumnya saya jawab juga ya. Manusia itu ketika melanggar hukumnya Allah, manusia itu otomatis mati.
Jadi mati itu bukan karena dicabut nyawanya, karena melanggar perintah Allah, itulah kematian itu ada. Nah, Yesus di dalam kemanusiaannya dia dikatakan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada dosa. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebenarnya. Atas Berarti kehendaknya, aku berkuasa boleh. memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Jadi Yesus itu mati atas kuasanya sendiri, atas kehendaknya. Aduh, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Jadi Yesus itu mati karena dia berikan nyawanya itu kepada Sang Bapa. Dia titipkan nyawanya itu kepada Sang Bapa untuk mengambilnya kembali. Jadi di dalam iman Kristen, saya pun itu tidak mati karena ada yang mencabut nyawa saya, tapi karena saya berdosa makanya saya mati. Nah, Yesus mati atas kuasanya sendiri. Jadi nggak ada itu konsep cabut nyawaan di dalam iman Kristen. Oke. Kalau orang beragama Kristen berarti dia dijamin untuk surganya, tidak ada siksa neraka. Betul. Filipi 3 ayat 20-21. Kalau dia ngikut Kristus, maka dia tidak akan berdosa. Kalau toh dia berbuat kejahatan di muka bumi, tidak ada siksa di sana. Karena dia akan meminta ampun, dia bertobat. Orang Kristen itu dimampukan Tuhan Yesus untuk bertobat. Ini ya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, mereka itu tidak akan ada yang mati. Coba paslap Yohanes 11 ayat 25. Jadi orang Kristen itu tidak mungkin dihakimi. Kenapa? Karena orang Kristen itu taat sampai mati. Sama seperti Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah itu. Jadi di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Karena sekalipun orang Kristen berbuat dosa, orang Kristen itu akan dimampukan oleh Roh Kudus yang diturunkan oleh Yesus untuk membuat kami bertobat. Sehingga di dalam pertobatan kami mengakui dosa kami dan dosa kami itu dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus itu berkata begini, pergilah dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat lagi. Jadi kalau ada orang Kristen berbuat dosa, dia itu akan memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya. Apabila umat Kristennya melakukan tindak kejahatan begitu sadisnya di muka bumi ini, sebelum dia memaafkan dan meninggal dunia, apakah dia dikatakan lebur dari dosa atau masih dalam sanggutan? Tidak ada orang Kristen yang berbuat jahat karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan berbuat jahat. Apakah ada jaminan, Ibu? Ada dong. Orang Kristen itu tidak pernah diajarkan berbuat jahat. Setiap umat hidup di dunia itu secara parsial, tidak bisa di-cover secara mata dunia sebagai pribadi diri sendiri. Kamu jangan niat jahat. Nah, kebetulan ada niat jahat. Apakah siapa yang bertanggung jawab dalam hal itu? Orang Kristen itu tidak akan pernah ada punya niat jahat. Kenapa? Karena dia akan berdoa setiap saat. Niat jahat itu tidak akan timbul di hati orang. Itu kan kata Ibu. Bukan kata saya, itu kata Tuhan Yesus. Ya, kata Tuhan Yesus. Tapi di Nah luar ini Pak. Di luar manusia niat jahat, siapa yang tahu? Berarti dia bukan orang Kristen, Pak. Oh, bukan orang, berarti dia di luar Kristen gitu. Oke, ngaku-ngaku Kristen itu sama seperti Bapak juga ngaku-ngaku Islam. Tapi sebenarnya Bapak bukan Islam, betul? Islam? Bapak kalau ngaku Islam berarti Bapak harus sepenuhnya masuk ke dalam iman Islam dong. Iman Islam. Iya, Anda sudah melakukan, coba bukakan Faslab. Kalau Anda benar Islam, saya yakin Anda hanya ngaku-ngaku Islam. Saya Anda belum Islam sepenuhnya. Saya bersahadat. Hah?
lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, Oh, bagiku agama. bukan. Kalau Nah, Bapak orang itu. Islam, Saya yang Bapak menanyakan. harus melakukan, coba Al-Maidah 38 pas. Ya, boleh. Saya yakin Anda ini ngaku-ngaku Islam aja, bukan Nggak Islam. boleh. Orang kalau Ya. bersahadat itu tidak agama Islam. Oh, kalau Anda Islam, Anda sudah melakukan Boleh. ini belum? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau Anda Betul. sudah Islam, ketemu dengan orang yang seperti ini, sudah Anda lakukan? Berarti Anda belum melakukan hukum Allah. Karena Al-Baqarah 208 pasal harus masuk seluruhnya ke dalam Islam. Jadi Anda ngaku-ngaku Islam. Bukan, tahan dulu Al-Maidah itu sebagai Oke, panutan itu kami. tenang, itu nanti ditahan, pasti ada. Sabar ya. Iya, saya Jadi bisa bicara, ini ya. perintah di dalam Islam. Dengar ya Tidak, Pak ya. Saya dengar. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu musuh nyata bagimu. Anda sudah masuk seluruhnya ke dalam Islam? Betul. Betul. Kalau Anda sudah masuk seluruhnya ke dalam Islam, keluarkan lagi ayat yang tadi Faslab. Anda sudah melakukannya belum? Ini perintah Allahmu. Kalau kami tidak diperintahkan untuk membunuh. Tahan dulu, saya mau jawab. Oh, silakan. Saya diajarkan seorang agama Islam patuh terhadap perintah dan larangan. Perintah Allah kan? Al-Quran. Ya. Oke, ini Al-Quran suruh ini. Silakan. Saya orang Islam tunduk pada Al-Quran karena Al-Quran itu isinya perintah dan larangan. Beda dengan aturan. Hukum itu dibuat aturan. Aturan itu ada undang-undang, ada KUHP, secara pidana dan keperdataan. Oke, saya tanya. Anda masuk hukum Islam kan? Ini hukum Islam bukan ini? Di sini diatur oleh negara. Enggak, saya tanya, ini hukum Islam bukan? Itu perintah dari surat Al-Maidah. Ini hukum Allah bukan? Hukum apa? Loh, kenapa nggak digunakan? Tadi saya dengarkan Anda menjelaskan, Anda harus turut terhadap perintah Allah. Sudah melakukannya? Berarti hukum Allahmu itu tidak berlaku di Indonesia kalau Anda tidak melakukan ini. Bagaimana Anda mengaku Islam kalau Anda tidak melakukan hukumnya Allah? Kalau orang Kristen tadi jelas saya katakan, Yesus itu tidak menyuruh itu. Yesus itu nyuruh mengampuni. Jadi kalau ada orang Kristen tapi melakukan kejahatan, itu bukan ajarannya orang Kristen. Bukan ajaran Tuhan kami, tetapi ajaran Tuhanmu itu seperti itu. Jadi kalau ada yang potong-potong, itu adalah ajaran Islam. Bukan ajaran orang Kristen. Nah ini. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana hukumnya kalau ada orang Kristen? Orang Kristen tidak mungkin demikian, karena itu bukan ajaran kami. Nah ini baru hukummu. Nah itu. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang fasik. Kafir, Anda kafir. Kafir, Pak. Oh, Anda bukan Islam, Pak. Anda itu kafir. Karena Anda belum memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diajarkan Allah. Anda kafir, Pak. Jangan bilang Islam. Anda orang fasik. Kalau orang Kristen jelasin tadi. Diajarkan apa, Faslab? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu hukum kami. Jangan berzina, jangan mengkil, banyak. Hilang dia. Hilang dari peredaran. Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku Kristen kalau kalian masih jahat ya teman-teman ya. Jangan juga ngaku-ngaku Islam kalau belum melakukan Al-Maidah 38. Oke. Tadi di awal penjelasan dan pernyataan dari saudara kita Uclim bertanya terkait dengan pernikahan dalam perspektif iman Kristen. Tentu tadi Agatha sudah menjawab bertitik tolak dari
Adam dan Hawa. Memang benar adanya bahwa lembaga pertama yang didirikan oleh Allah adalah pernikahan. Pernikahan bukan akibat atau dampak dari kejatuhan manusia kepada dosa. Karena sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah lah yang memerintahkan kepada Adam untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta berkuasa atas segala ciptaan lain. Hal itu jelas terlihat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Barangkali ada orang yang berpikir, kan duluan Adam dibandingkan dengan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus yang memberikan perintah kepada Adam untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa atasnya? Kalau hanya merujuk kepada pengenalan dan pengertian Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, maka tentunya Adam lebih dahulu kurang lebih 4.000 tahun sebelum Yesus. Tetapi perlu kita mengerti dan pahami, di Kejadian 1 ayat 1-3 jelas menunjukkan kejamakan di dalam diri Allah yang esa. Ada Elohim Allah, Ruah Elohim Roh Allah, dan Dafar Elohim atau firman Allah. Tentu kita tahu dan kita mengerti bersama, firman itulah yang nuzul, turun menjadi manusia, dalam arti mengenakan tubuh kemanusiaan atau ketambahan natur baru, yaitu natur kemanusiaan Yesus yang diperolehnya dari kandungan Maria, yang tentunya memiliki tubuh fisik jasmani kemanusiaan. Tetapi perlu kita mengerti dan pahami, Yesus dalam eksistensi sebagai firman berfirman dan bersabda supaya Adam beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan semua itu. Kemudian terkait dengan apakah Tuhan Yesus bisa mati? Kalau Tuhan mustahil mati jika hal itu merujuk kepada Yesus. Karena arti dan makna Tuhan bagi Yesus adalah gelar jabatan kepenguasaan. Jadi mustahil gelar jabatan mengalami kematian. Yang mati itu adalah keadaan Yesus sebagai manusia. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 3:18 jelas berkata, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Demikian juga dengan Efesus pasal 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi Yesus yang mati itu adalah dalam natur keadaannya sebagai manusia. Dan ketika Yesus mengalami kematian, kita perlu mengerti bahwa tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Ini pertanyaan yang sering diulang-ulang oleh orang-orang di luar Kristen, termasuk apologet dan polemikus di luar Kristen. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Yohanes 10 ayat 17-18 jelas berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam bacaan ini adalah Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambil nyawanya kembali. Itu sebabnya di dalam Lukas 23 ayat 46 Yesus jelas berkata begini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Jadi Yesus menitipkan nyawanya kepada Bapa dan akan diambilnya kembali. Hal itu terjadi menjadi sebuah kenyataan atau realita ketika Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Saudara dikasihi Tuhan, jadi tidak ada istilah cabut mencabut. Kalau istilah yang sering dipakai Agatha, emangnya tanaman ditanam dicabut, ditanam dicabut? Tidak. Manusia itu juga mengalami kematian bukan karena dicabut nyawanya oleh Allah. Tentu seperti dijelaskan oleh Agatha tadi, manusia itu pada awalnya dirancang dan disiapkan oleh Allah memiliki potensi hidup dalam kekekalan. Tetapi Allah memberikan perintah kepada manusia supaya buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman jangan dimakan. Pada hari memakannya pastilah mereka mengalami kematian. Realita kenyataannya Adam dan Hawa melanggar firman itu. Mereka tidak tunduk dan tidak takluk secara total dan penuh kepada Allah. Itu sebabnya Roma pasal 6 ayat 23 jelas berkata, sebab upah dosa adalah maut atau kematian. Hanya perlu kita mengerti dan pahami bersama, kematian dalam perspektif Kristen bukan hanya sedangkal kematian fisik jasmani tubuh kemanusiaan. Semua kita mengalami kematian jasmani. Yang lebih bermasalah itu bukan kematian jasmani, di mana roh terpisah dari tubuh. Yang perlu kita soroti dan perhatikan secara serius dan sungguh-sungguh adalah kematian rohani. Terputusnya, terpisahnya relasi antara manusia dengan Allah. Dan kalau kematian rohani ini tidak dipulihkan lewat terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan tetap ada dalam perhambaan perbudakan dosa dan pasti menuju kepada kematian kekal. Artinya terpisah dari Allah dan hadiratnya secara kekal. Dengan kata lain, dimasukkan ke dalam penghukuman kekal, yaitu neraka dengan api yang menyala-nyala. Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi pertanyaan saudara kita ini, apakah orang-orang Kristen dijamin masuk surga? Apakah tidak ada siksa neraka? Bagi orang-orang Kristen, murid-murid Kristus sejati tidak mungkin masuk neraka, disiksa di neraka. Tetapi yang ada adalah dijamin, digaransi, dipastikan masuk surga. Itu sebabnya Yohanes 10 ayat 28 jelas berkata, Aku berkuasa memberikan hidup yang kekal. Mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang mampu dan sanggup merebut mereka dari tanganku. Itu sabda Yesus. Yesus berkuasa memberi hidup kekal. Yesus berkuasa menggaransi, menjamin secara pasti mereka beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut orang-orang percaya dari tangan Yesus. Tadi saudara kita ini bertanya, bagaimana kalau ada orang Kristen memiliki niat
maksud jahat atau melakukan kejahatan, apakah tetap masuk surga, tidak melewati siksa neraka? Saya perlu jelaskan begini. Ada perbedaan antara orang yang jatuh ke dalam dosa dengan orang yang hidup di dalam dosa. Saya tegaskan saat ini, dari fakta dan data Alkitab, orang yang sudah mengalami pengalaman kelahiran baru, perjumpaan pribadi dengan Yesus, pengalaman baru dengan Yesus, orang itu mustahil hidup di dalam dosa. Arti hidup di dalam dosa adalah diperhamba, diperbudak, dikuasai, dikendalikan, ditaklukkan oleh dosa. Artinya dia hamba budak dosa. Orang seperti ini, walaupun dia beragama Kristen, maka orang itu belum sungguh-sungguh terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Makna dan maksud menerima Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa, agar beralih otoritas kepemimpinan hidupnya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan. Siapapun yang percaya kepadanya pasti dibenarkan, dimerdekakan, ditebus, diampuni, didamaikan dengan Bapa, dan diselamatkan. Saudara dikasihi Tuhan, jadi ketika seseorang terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, status hidupnya yang diturunkan dari Adam dan Hawa sebagai orang yang memiliki sifat watak natur yang diperhamba, diperbudak oleh dosa, itu dipulihkan, dilepaskan lewat karya penebusan dan penyelamatan Kristus. Itu sebabnya ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa ketidaktaatan kita yang terbuka percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu perlu kita mengerti dan menyadari, jangan ngaku-ngaku hanya orang Kristen. Orang Kristen pengikut Kristus berarti hidupnya dipersembahkan kepada Kristus, mencontoh, meneladani sifat watak karakter Kristus. Hidupnya menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Jadi tidak cukup hanya KTP Kristen, terdaftar di organisasi gereja sinode tertentu. Kalau terkait dengan tertib administrasi, mendapatkan pelayanan dari gereja, ya bagus. Tapi kalau hanya KTP Kristen, terdaftar di gereja, tapi tidak sungguh-sungguh menempatkan Kristus sebagai Tuhan, Raja, penguasa dalam hidupnya, maka tidak pantas disebut sebagai orang Kristen. Kalau begitu, apakah orang Kristen tidak lagi pernah jatuh dalam dosa? Orang Kristen itu bisa saja jatuh ke dalam dosa, tapi tidak hidup di dalam dosa, tidak diperhamba, diperbudak oleh dosa. Kalau seseorang jatuh ke dalam dosa, tapi sudah berada dalam ruang lingkup anugerah keselamatan Allah di dalam melalui oleh Yesus Kristus, orang itu akan digerakkan, dimotivasi, didorong oleh Roh Kudus untuk datang merendahkan hati, mohon ampun kepada Tuhan. Jadi kalau kami orang-orang Kristen ini melakukan perbuatan baik, bukan supaya diselamatkan, tapi karena kami sudah diselamatkan dan sudah menjadi ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Kami berbuat baik sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, terima kasih kami kepada Tuhan yang telah menebus, menyelamatkan kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Itu sebabnya Yesus berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, pada hakikatnya adalah kosong. Sama seperti tubuh tanpa roh, mati adanya. Demikian juga dengan iman tanpa perbuatan, maka iman itu adalah iman yang mati. Iman yang benar, iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, iman yang dinamis adalah
iman yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Bukan perbuatan-perbuatan itu yang menentukan keselamatan. Perbuatan-perbuatan itu adalah buah ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita.